Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gua udah kedatangan sebuah laptop yang secara penampilan mungkin kalian udah cukup familiar ya, yaitu adalah ROG Zephyrus G14. Tapi kali ini berbeda karena yang satu ini udah menggunakan AMD Ryzen 5000 series dan juga RTX 3050 Ti. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas ROG Zephyrus G14 GA401QA mulai dari desainnya dulu seperti apa. Karena ini adalah varian refresh untuk Zephyrus G14, jadi sebetulnya nggak ada desain mencolok dari laptop ini yang memang kelihatan banyak berubah. Ada sih beberapa perubahan, tapi perubahan itu ya cuma di bagian detail-detail kecilnya aja. Seperti bagian keyboardnya yang kelihatan sekarang tuh lebih tinggi atau travel distance-nya itu lebih dalam. Jadi secara penampilan ini masih dengan ciri khas Zephyrus G14 sebelumnya, yang dimana ciri khas laptop ini adalah laptop gaming 14 inch, jadi mungil banget kelihatannya, tipis juga, dan satu lagi ciri khasnya yaitu di bagian covernya yang punya desain anime matrix. Anime matrix ini tentunya kalian bisa custom sendiri ya, mungkin seperti tulisan yang sedang kalian lihat di video ini, atau kalian juga bisa masukin gambar GIF gitu untuk dijadiin LED-nya di bagian covernya, atau kalian juga bisa sinkron dengan musik kalian sehingga nanti akan ngikutin irama musik yang kalian mainkan. Dimensi laptop ini ada di angka 32,4 x 22 x 1,99 cm. Emang nggak tipis-tipis banget laptopnya, karena ya untuk CPU dan GPU-nya juga bisa dibilang lumayan tinggi secara spesifikasi. Lalu untuk bagian keyboardnya, karena ini ukuran 14 inch, tentunya pastinya ukurannya bukan full size. Dan di bagian hurufnya juga ini sebenarnya nggak persis seperti di desktop ya, ukurannya agak mengecil sedikit. Lalu untuk touchpadnya, ini dia touchpadnya mirip-mirip sebenarnya sama seri VivoBook atau ZenBook. Mungkin ya, gue jarang ngelihat touchpad seperti ini di seri-seri ROG. Untuk I/O portnya sebenarnya udah sangat-sangat menarik karena seluruh USB itu udah menggunakan USB 3.2. Udah tersedia Type-C juga yang mendukung DisplayPort, akan tetapi mungkin positioningnya aja ya, karena USB Type-A-nya ada di sebelah kanan. Sementara para gamer rata-rata menggunakan mouse di sebelah kanan. Jadi gua rasa kayaknya harus diputer nih untuk bagian I/O-nya. Untuk bagian display sebenarnya agak berbeda untuk region Indonesia, karena kalau di luar, kalau kalian cek spesifikasinya itu banyak varian yang menggunakan layar Quad HD atau 2K. Tapi untuk yang ada di sini itu layarnya adalah Full HD dengan refresh rate 144 Hz dan 100% sRGB. Cukup umum dan gua rasa masih gak terlalu bermasalah 144 Hz, mengingat GPU-nya adalah RTX 3050 Ti. Kalau gua ngelihat spesifikasi di luar negeri, itu ada yang include dengan eksternal webcam dari ROG yang punya resolusi Full HD 60 fps. Gue belum mendapatkan konfirmasi dari Asus ROG apakah laptop ini juga ada varian yang include dengan HD webcam, bukan HD webcam, lebih tepatnya Full HD webcam di dalam paket penjualannya. Karena sejauh ini untuk SKU yang gue review itu untuk paket penjualannya hanya mendapatkan sleeving dan juga USB Type-C untuk charger 100 watt. Oke, gue udah mention sedikit tadi untuk GPU-nya. Iya betul, GPU-nya menggunakan RTX 3050 Ti. Dan bagaimana untuk konfigurasi lainnya untuk spesifikasi yang digunakan di G14 yang satu ini? Untuk CPU itu menggunakan AMD Ryzen 7 5800HS. Untuk RAM-nya ini udah 16 GB dual channel, habis itu NVMe SSD-nya 512 GB, udah Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.1, include dengan Windows 10 plus Office Home Student. Mengenai opsi upgrade, laptop ini masih bisa di-upgrade NVMe SSD-nya. Kalau mau di-upgrade ke 1 TB atau 2 TB itu masih sangat bisa dan gak akan hilang juga ya untuk operating systemnya. Dan disebutkan juga pada situs resminya ROG kalau laptop ini kedepannya itu udah akan mendapatkan update untuk Windows 11 apabila udah ready full rilisnya Windows 11-nya nanti. Untuk RAM versi yang RTX 3050 Ti ini masih bisa di-upgrade juga sebenarnya, tapi 8 GB-nya itu udah tersolder. Jadi maksimum kapasitinya kalau kalian mau upgrade RAM itu ada di angka 24 GB dual channel.
Dan untuk laptop ini bawaannya juga udah dual channel 3200 MHz, tenang aja. Untuk utilities ini masih menggunakan Armoury Crate. Seperti biasa kalian bisa mengatur untuk profile performance-nya di Armoury Crate. Habis itu juga kalian bisa mengatur anima matrix yang gue sebutin di awal tadi pada Armoury Crate. Gue juga akan singgung sedikit untuk RTX 3050 Ti itu seperti apa secara spesifikasi lebih detail. Mungkin kalian cukup penasaran dengan RTX 3050 Ti ini. Kalau untuk AMD Ryzen 7 5800HS itu gue udah sempet singgung dan udah sempet bahas juga sih spesifikasi dari CPU tersebut pada pembahasan gue di video ROG Vlog X13. Jadi gue nggak akan singgung lebih banyak untuk CPU-nya, tapi kita akan agak fokus ke 3050 Ti-nya karena sepertinya ini adalah GPU yang cukup menarik. Oke, yang menjadi pembeda di sini adalah CUDA core-nya. Untuk RTX 2060 itu dia punya 1920 CUDA core dengan 30 SM unit dan 240 tensor core. Sementara RTX 3050 Ti laptop itu dia CUDA core-nya lebih tinggi, 2560, tapi SM unitnya lebih rendah yaitu di 20 SM unit. Ini karena untuk RTX 30 series punya 2 kali throughput ya untuk GPU-nya. Lalu tensor core-nya juga lebih sedikit. Berasumsi arsitektur Ampere memiliki 2 kali throughput, harusnya kemampuan tensor core-nya juga bisa selevel dengan RTX 2060. Sementara untuk RTX 3060 laptop memang selisihnya cukup jauh di 3840 CUDA core. Belum ada informasi mengenai 3050 Ti desktop, saat ini hanya eksklusif di laptop aja. Hal yang menarik dari 3050 Ti laptop adalah karena rating TDP-nya cukup rendah di level RTX, yaitu ada di angka 75 watt aja. Beberapa vendor juga ada yang set di 60 watt. Sehingga cocok untuk laptop yang ukurannya kecil dan tipis seperti ini, atau ditempatkan pada laptop gaming entry level. Berbeda jauh dari RTX 2060 yang memiliki rating 115 watt untuk Max P dan 75 sampai dengan 85 watt untuk level Max Q. Gimana? Kira-kira menarik gak untuk rincian spesifikasi dari RTX 3050 Ti? Ya sayangnya kebetulan yang gue bahas kali ini memang bukan laptop gaming yang entry level. Karena gue sebenarnya udah nungguin untuk tough gamingnya ya, tapi ternyata gue dikiriminnya laptop yang super stylish seperti ini gitu. Jadi semoga ya kedepannya gue bisa coba membahas RTX 3050 Ti yang memang ada di laptop yang kelasnya entry level lah. Karena kalau ini meskipun 3050 Ti ini udah masuk di kelas yang bisa dibilang cukup flagship lah karena ya desain yang dijual. Oke, sekarang kita bahas untuk performance-nya aja deh. Mulai dari CPU-nya dulu seperti biasa di Cinebench R15. Ryzen 7 5800HS itu emang punya single threaded dan juga multi thread yang emang kenceng banget. Single core bisa 220. Lalu untuk multi core-nya bisa hampir 2000, ya udahlah itu udah kenceng parah. Lalu kalau mau dipakai buat editing video, tentunya dengan ada RTX series di dalam laptop ini, kalian udah bisa lancar-lancar aja apabila kalian ingin editing video dengan RAW 4K sekalipun dengan plugin-plugin tambahan juga itu udah oke. Untuk ekspornya, nah ekspornya ini dia udah bisa ngerender di bawah durasi project yang gua jalankan. Durasinya ini adalah 2 menit 29 detik dan beres di 1 menit 48 detik aja dari 4K ke preset 4K juga. Lalu bagaimana untuk performance GPU-nya? Tadi kan itu CPU, habis itu masuk ke Adobe Premiere, dua-duanya jalan. Sekarang gimana kalau kita tes lewat 3D Mark seperti biasa untuk GPU-nya, mulai dari 3D Mark Firestrike. Kalau diperhatiin, skor dari 3D Mark Firestrike ini ada di angka 14 ribuan untuk grafik skornya. Ini menandakan kalau RTX 3050 Ti itu kemampuannya emang mirip-mirip dengan RTX 2060, tapi mungkin masih ada di bawah tipis ya. Jadi ini performance-nya tipis banget dengan RTX 2060. Bahkan gue bisa bilang identik. Abis itu untuk 3D Mark Time Spy-nya itu juga skornya cukup baik. Jadi ini gue udah bisa bilang sangat-sangat imbang lah dengan RTX 2060, akan tetapi memiliki keunggulan di CUDA core-nya apabila kalian seorang konten kreator yang emang membutuhkan CUDA core yang jumlahnya banyak. Ini jauh lebih unggul. Ya tapi gue bisa bilang imbang juga sih karena kapasitas VRAM dari 3050 Ti itu lebih sedikit, ada di 4 GB. Mengenai suhu CPU dan juga suhu GPU-nya, ini gue ceknya lewat game Death Stranding, jadi tensor core-nya jalan juga dan CPU-nya juga ikut jalan.
Saat gue menjalankan game ini dengan setting mentok kanan, itu CPU-nya berjalan di sekitar 80-an derajat sampai 86 derajat gitu. Abis itu untuk GPU-nya itu ada di 80-an. Jadi secara suhu sebenarnya ini masih cukup aman. Apabila kalian mau adem, kalian bisa ganti aja profilnya ke profile silent, tapi itu dia bakalan lock otomatis di 60 atau di 30 fps menyesuaikan gamenya. Oke, kita cek aja untuk performance gamenya untuk RTX 3050 Ti yang dikombinasikan dengan Ryzen 7 5800HS. Pertama ini adalah Valorant. Di sini gue Valorant untuk settingnya rata kiri ya, jadi low semua. Di sini udah bisa kekejar untuk 144 Hz, jadi benar-benar aman lah kalau misalkan kalian mau kompetitif main game Valorant di laptop ini. Lalu untuk Death Stranding ini gue setting mentok kanan aja dan DLSS-nya juga quality bukan yang performance. Ini masih bisa terkejar kok untuk dapetin rata-rata 60 fps. Bahkan cenderung kalau misalkan kalian lihat gameplaynya ini lebih sering di atas 60 fps sih, karena kan ini rata-rata fps aja. Abis itu selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider. Di sini gua settingnya itu adalah medium ya, dengan ray tracing medium juga. Ini bisa mendapatkan rata-rata di 69 fps ya, karena ini memang performance-nya nggak beda jauh dengan RTX 2060. Maka dari itu untuk game ini juga dapat rata-rata fps-nya dan settingnya masih ada di medium aja. Game selanjutnya adalah Far Cry 5. Far Cry 5 ini gue setting mentok kanan aja dan udah bisa dapetin rata-rata di 78 fps. Game ini memang agak-agak CPU bound, jadi selama CPU-nya kenceng itu juga masih bisa nikmatin. Selama ya GPU-nya juga masih mampu ya tapi. Dan terakhir yaitu adalah Horizon Zero Dawn. Di sini gua presetnya adalah original, dapat rata-rata di 52 fps dengan 1% minimum di angka 36. Ini juga udah cukup baik sih sebenarnya karena game ini memang tergolong berat, apalagi untuk resolusi Full HD. Lalu selanjutnya adalah performance dari SSD-nya. Nah, kali ini akhirnya Asus nggak ngasih SSD yang speednya itu di 1,5 atau 2 GB per second, tapi ini udah SSD yang kenceng. Dan untuk laptop yang gue review ini dapat SSD-nya juga dari Samsung. Memang nggak menjamin semua laptopnya akan menggunakan SSD dari Samsung, tapi percayalah kalau sequential speed yang didapatkan itu bakalan seperti ini. Memang rate-nya ini agak kencang sih, tapi write-nya masih ada di angka 1,6 GB per second. Sekarang kita sampai ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk ROG Zephyrus G14 yang satu ini. Untuk harga resminya sendiri itu ada di angka Rp22.999.000. Itu udah include dengan garansi 2 tahun plus 1 tahun Asus Perfect Warranty. Mungkin kalau kalian cari di e-commerce bakalan ada yang lebih murah sedikit atau bisa manfaatin voucher-voucher cashback yang kalian punya biar jauh lebih hemat. Pastiin aja garansinya resmi seperti yang gue sebutin tadi. Untuk ROG Zephyrus G14 sih ya gue tetap memfavoritkan laptop ini ya. Ini adalah salah satu laptop gaming favorit gue karena secara dimensi gue suka 14 inch, stylish, desainnya keren, dan ini memiliki spesifikasi yang cukup tinggi. Mungkin karena adanya ROG Flow X13, mungkin untuk laptop gaming yang mungil-mungil ini ada di urutan kedua buat gue pribadi ya. Karena nomor 1 laptop gaming mungil buat gue pribadi sih masih ada untuk ROG Flow X13. Tapi ini nggak kalah menarik buat kalian yang emang suka dengan laptop gaming yang kecil-kecil seperti ini. Atau mungkin buat kalian yang konten kreator juga. Karena laptop ini secara desain cukup stylish dan nggak malu-maluin kalau misalkan kalian mau pitching ke klien. Tapi itu menurut gua aja. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya gaptek.id kalau kalian ingin mensupport Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.